Saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini bersyukur saudara-saudari punya waktu, memberikan waktu untuk kita belajar kembali dalam katekisasi ini. Nah, hari ini, malam ini kita akan belajar tentang bagaimana meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Namun, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, saya meminta kepada saudari Tasya membawakan kita dalam pujian dan doa. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan hari ini. 3, ya. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami. Inilah kami anak-anak Bapa di rumah-Mu. Kami mau memulai proses pembelajaran mengajar kami. Tuhan, tolong Kau berkatilah dari awal sampai di akhir nanti. Kami percayakan semuanya di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mau mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari, malam hari ini kita akan belajar bagaimana meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Dalam materi ini ada beberapa materi pokok yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu pengertian iman. Yang kedua, dasar-dasar Alkitab yang meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Ketiga, tujuan meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Keempat, manfaat meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Dan kelima, bagaimana ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari materi pokok yang telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian iman. Iman adalah keyakinan yang teguh di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Secara bahasa, kata iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya atau membenarkan. Saudara-saudari, pada malam hari ini juga saya mau meminta pendapat dari saudara-saudari tentang pengertian iman ini. Kalau ada yang bisa memberikan tanggapan tentang pengertian iman menurut pemahaman saudara-saudara, dipersilakan. Oke, Abang Alkaron. Bapak, oh bisa berdiri. Jadi teman-teman, saya akan memberikan pendapat saya menurut Alkitab, itu Ibrani pasal 11 ayat 1.
Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Terima kasih. Sungguh luar biasa, Brother Alvaro. Saya hanya meminta pengertian iman secara pemahaman tersendiri, namun Abang Alvaro berdasarkan Alkitab. Bisa aplaus, kasih aplaus. Terima kasih. Sangat baik dan sangat benar. Namun saya lebih menjelaskan pengertian iman secara umum. Iman secara umum adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang dianggap benar, meskipun tidak selalu terlihat secara fisik. Iman mencakup percaya, meyakini, dan bersandar kepada sesuatu atau kepada seseorang. Di sini juga saya telah mencantumkan pengertian iman menurut Alkitab yang sesuai dengan yang Brother Alvaro sampaikan tadi. Dalam Alkitab, iman dijelaskan sebagai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Artinya, iman adalah dasar bagi pengharapan orang percaya. Iman menjadi bukti atau kepastian mengenai hal-hal rohani yang belum terlihat. Jadi Abang Alvaro ini sudah termasuk pemuda yang beriman. Selanjutnya, iman dalam kekristenan. Dalam konteks Kristen, iman berarti percaya kepada Allah dan bersandar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman juga melibatkan ketaatan dan kepercayaan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dalam kekristenan kita, iman itu artinya kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana kita bersandar kepada Allah dan melibatkan ketaatan dan kepercayaan kita itu dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, iman dalam kehidupan sehari-hari. Iman bukan hanya sebuah konsep, tetapi terlihat dari bagaimana cara seseorang hidup, bagaimana cara pemuda itu hidup, bagaimana ketaatan pemuda kepada firman Tuhan, bagaimana pengharapan pemuda dalam pergumulannya, dan bagaimana kesetiaan pemuda meski belum melihat hasilnya. Terkadang pemuda-pemuda zaman sekarang ini banyak yang meninggalkan kepercayaannya, banyak yang meninggalkan imannya karena dia belum mendapat hasilnya. Contohnya, dia berdoa, Tuhan saya pengen ini, saya mau lanjut kuliah seperti ini, namun realitanya tidak sesuai. Setelah dia merantau, lalu bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman atau sepemahaman dengan kepercayaan Kristen, lalu dia berbalik dan meninggalkan Tuhannya. Jadi melalui pembelajaran atau meneguhkan iman pemuda yang kita pelajari malam hari ini, saya mengajak kita bagaimana kita memahami apa pengertian iman yang sesungguhnya sesuai dengan dasar Alkitab yang telah kita sampaikan tadi, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adapun unsur-unsur iman, ini bukan hanya percaya dengan pikiran, tetapi iman memiliki beberapa unsur. Ada 3 unsur, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah memahami apa yang dipercayai. Artinya, pemuda yang
dan bagaimana firman Tuhan itu nyata dan benar. Sesuai dengan unsur yang kedua yaitu persetujuan. Bagaimana pemuda menerima bahwa apa yang diketahui, apa yang dipahaminya, yaitu firman Tuhan itu diketahui benar. Selanjutnya unsur dari iman adalah kepercayaan pribadi. Pemuda menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi unsur-unsur iman ini ada 3, yaitu pengetahuan, persetujuan, dan kepercayaan pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa dasar Alkitab yang meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing, ada di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ada lagi di Mazmur pasal 119 ayat 9. Sesuai dengan khotbah yang kita dengarkan tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan mempertahankannya sesuai dengan firman. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pemuda-pemudi yang sudah percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan, tentunya dia bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan bahkan dalam kesucian. Dan bagaimana kita mempertahankan kelakuan kita itu bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan khotbah yang barusan kita dengarkan. Selanjutnya dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31 dan Yosua pasal 1 ayat 9, pengkhotbah pasal 12 ayat 1, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Mungkin saudara-saudari bisa lebih jelas lagi membaca di rumah masing-masing karena waktu yang begitu singkat. Selanjutnya, tujuan meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Di sini saya menyampaikan beberapa tujuan meneguhkan iman kepada Tuhan. Yang pertama yaitu memberikan dasar moral dan etika. Artinya, saudara-saudari, iman yang teguh mengajarkan pemuda pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai umum seperti kejujuran, kasih, tanggung jawab, dan saling menghormati. Ini membantu pemuda dalam membuat keputusan yang baik dan menjalani kehidupan yang berintegrasi. Yang kedua yaitu menyediakan panduan hidup. Artinya, di tengah dunia yang semakin canggih ini, iman berfungsi sebagai yang memberikan pemahaman akan tujuan hidup dan arah hidup yang benar. Iman membantu pemuda menata dan menghadapi tantangan dan godaan. Jadi iman ini, tujuan dari iman ini menyediakan panduan hidup supaya arah hidup pemuda
bisa tertata dengan baik. Selanjutnya membangun ketahanan dan atau resiliensi emosional. Artinya keyakinan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan saat menghadapi masa-masa sulit, stres atau krisis. Ini membantu pemuda bangkit kembali dari kegagalan-kegagalan dan menjaga kesehatan mental pemuda. Yang selanjutnya mendorong perilaku positif dan pelayanan. Artinya iman sering menginspirasi tindakan kebaikan, pelayanan masyarakat dan kepedulian terhadap sesama. Pemuda yang beriman cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Selanjutnya tujuan yang kelima, menawarkan harapan dan kedamaian batin. Keyakinan akan adanya kekuatan yang lebih besar memberikan rasa aman, harapan dan kedamaian dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Jadi tujuan meneguhkan iman pemuda ini menawarkan harapan dan kedamaian bagi batin pemuda. Yang selanjutnya mengembangkan identitas diri yang kuat. Artinya melalui iman pemuda menemukan identitas dirinya di mata Tuhan yang dapat meningkatkan harga diri dan rasa memiliki, membantu pemuda menolak tekanan dari teman sebaya atau dari sesamanya dalam hal negatif. Yang selanjutnya yaitu mempererat hubungan sosial yang sehat. Artinya kegiatan keagamaan sering melibatkan komunitas yang mendukung, membantu pemuda, membangun jaringan pertemanan yang positif dan langgeng. Jadi ini ada tujuan meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan. Selanjutnya juga ada manfaat meneguhkan. Mengapa pemuda harus meneguhkan iman kepada Tuhan? Yang pertama yaitu membentuk karakter dan integritas. Ketika iman pemuda diteguhkan, maka pemuda belajar bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerendahan hati dan kasih. Iman memberikan dasar moral yang kuat sehingga kerendahan hati mereka mampu membuat keputusan benar meski menghadapi tekanan dunia sekitar. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu memberi arah dan tujuan hidup. Artinya pemuda sering berada pada fase bagaimana mencari jati diri. Ya, pada zaman ini pemuda lebih cenderung bagaimana mencari jati dirinya. Namun iman yang kuat menolong pemuda memahami panggilan hidup.
karena dia bersandar kepada Tuhannya. Selanjutnya manfaat pemuda, iman pemuda kepada Tuhan, yaitu yang keempat, mencegah penyimpangan hidup. Artinya iman yang kokoh menjadi benteng untuk menolak gaya hidup yang merusak seperti narkoba, pergaulan bebas, dan tindakan kekerasan. Jadi pemuda yang bertumbuh dalam firman mampu berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran. Jadi iman ini bermanfaat untuk mencegah penyimpangan hidup dari pemuda tersebut. Selanjutnya manfaat yang kelima, membangun komunitas yang sehat. Pemuda yang imannya diteguhkan akan menjadi berkat bagi teman-teman seusianya. Pemuda dapat menjadi pendorong, teladan, dan pembawa perubahan positif dalam komunitas gereja, sekolah, maupun lingkungan sosial. Jadi manfaat meneguhkan iman kepada Tuhan yaitu membangun komunitas yang sehat. Dan yang terakhir, manfaat meneguhkan iman kepada Tuhan adalah menghasilkan pelayan Tuhan di masa depan. Artinya, pemuda yang beriman teguh berpotensi menjadi pemimpin rohani yang baik. Termasuk di tengah-tengah kita malam hari ini ada pemimpin-pemimpin kita, ada pemimpin kita dalam organisasi KPPR kita, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi pemuda yang beriman teguh itu berpotensi menjadi pemimpin rohani yang kuat, baik sebagai hamba Tuhan, pemimpin gereja, maupun profesional yang melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Iman pemuda akan membentuk menjadi generasi yang siap melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi ini beberapa manfaat mengapa pemuda harus meneguhkan imannya kepada Tuhan. Selanjutnya, bagaimana, mungkin kita bertanya bagaimana sih ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan. Di sini saya akan memaparkan ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama yaitu hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Pemuda yang beriman menunjukkan kehidupannya melalui ketaatan pada firman Tuhan, bukan hanya pengetahuan saja. Ya, pemuda yang beriman itu menunjukkan kehidupannya, tata cara hidupnya setiap hari melalui ketaatan pada firman Tuhan, bukan hanya dengan pengetahuan yang dimilikinya saja. Kita bisa membandingkan di Yakobus pasal 1 ayat 22. Selanjutnya, ciri-ciri pemuda yang beriman yaitu menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku, sesuai dengan ayat Alkitab atau dasar Alkitab yang telah kita pelajari tadi dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan adalah terlihat dari teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Iman yang benar terlihat dari dalam cara pemuda berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain dengan benar. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini satu-satunya dan yang terutama yang perlu kita pahami, bahwa ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan.
Seperti apa hubungan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana pemahaman saudara-saudari tentang hubungan pribadi dengan Tuhan? Seperti apa hubungan pribadi itu dengan Tuhan? Oke, apa? Berdoa. Sangat bagus. Itu hubungan pribadi dengan Tuhan adalah berdoa. Kita secara pribadi memiliki jadwal berdoa atau saat teduh kita kepada Tuhan. Ya, dia tidak hanya ikut-ikutan orang lain, tetapi memiliki doa, ibadah, dan persekutuan pribadi yang nyata. Jadi, ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan itu suka berdoa, suka beribadah, dan suka persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan adalah mengandalkan Tuhan dalam pergumulan. Saudara-saudari yang terkasih, pemuda beriman tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi belajar berserah dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, pemuda yang sudah beriman itu ketika dia punya masalah, ketika dia punya tantangan hidup, persoalan hidup, dia tidak menyerah, dia tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan membukakan jalan. Selanjutnya, ciri-ciri pemuda yang beriman mampu menolak dosa dan dosa. Iman yang teguh membuat pemuda mampu berkata tidak pada hal yang merusak dirinya, seperti narkoba, pornografi, pergaulan bebas, dan kebiasaan buruk. Namun berkata ya pada kebenaran. Sesuai dengan Mazmur pasal 119 tadi ayat 9 disampaikan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan mempertahankannya sesuai dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya, ciri-ciri pemuda yang beriman adalah aktif dalam pelayanan dan persekutuan. Saudara-saudari, pemuda yang beriman terlibat dalam pelayanan, baik di gereja, di kampus, maupun komunitas lainnya. Ia melayani bukan karena terpaksa, melainkan sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Jadi, pemuda yang beriman, dia itu aktif dalam pelayanan dan persekutuan. Dan saya percaya kita yang hadir malam hari ini semua aktif dalam pelayanan dan persekutuan akan Tuhan. Amin. Selanjutnya, memiliki kerendahan hati. Ciri iman sejati adalah sikap rendah hati, mau belajar, tidak sombong dengan talenta atau pencapaian yang didapatnya. Jadi, memiliki kerendahan hati. Selanjutnya, ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan, hidup dengan tujuan ilahi, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pemuda yang beriman tahu bahwa hidupnya memiliki panggilan dari Tuhan. Ia mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan sekadar keinginan diri. Hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Ciri-ciri pemuda yang beriman selanjutnya yaitu mengasihi sesama. Ciri iman yang nyata terlihat dari kasih kepada teman, keluarga, dan orang yang berbeda. Seperti Tuhan Yesus telah meneladani dan memberikan teladan bagi kita di dunia ini, dan dunia mengenal Tuhan Yesus dari kasih-Nya. Jadi, ciri-ciri pemuda yang beriman, dia sudah bisa meneladani kasih dan mengekspor kasih itu dengan mengasihi sesama. Yang terakhir, yaitu ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan, berbuah roh dalam kehidupan sehari-hari.
setidaknya kita berada dan kita sudah melakukan setengah atau sebagian dari ciri-ciri tersebut. Jangankan sudah semuanya melakukan, karena manusia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan kita yang sempurna. Jadi setidaknya kita sudah terlibat dalam beberapa bagian dari ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan. Kesimpulan bagi kita adalah meneguhkan iman pemuda kepada Tuhan sangatlah bermanfaat dan sangat diharapkan, bahkan diharapkan oleh Tuhan bagi pemuda-pemudi supaya hidupnya mencerminkan keteladanan Kristus. Dan sebagai pemuda, ketika kita sudah beriman, nampak dalam kehidupan dan tata cara hidup kita sehari-hari. Demikian materi kita malam hari ini, dan saya akan menutup. Terima kasih buat saudara-saudari yang sudah setia mendengarkan dan mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Bersyukur kita boleh belajar bersama, dan saya berharap kita bisa kembali bertemu di lain waktu. Jadi untuk menutup ini, saya akan menutup kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini atas berkat dan anugerah Tuhan bagi kami pemuda-pemudi ONKP Yerusalem Kota. Kami boleh belajar bersama bagaimana kami meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Bapa, jika selama ini kami masih belum bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kami memohon lewat materi yang telah kami terima, bagaimana juga ciri-ciri pemuda yang beriman kepada Tuhan, kami boleh melakukannya, kami boleh melibatkan diri untuk menjadi pemuda yang beriman kepada Tuhan. Bapa, ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi landasan dalam kehidupan kami, supaya kami terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, Amin. Shalom. Shalom.